Macron malah bilang dia lebih pengen kerjasama dengan BRICS. Dia lebih pengen kerjasama dengan China, musuhnya Donald Trump. Berarti dari sini lu bisa tahu ya, Macron itu kepanasan guys. Sebel dia. Tapi dia nggak bilang dia sebel sama Donald Trump. Cara dia bilang dia sebel sama Donald Trump apa? Kita kayaknya harus kerjasama dengan China dan BRICS. Lu bisa lihat di video ini. And the other objective is as well to build bridges and more cooperations with the emerging countries, the BRICS and the G20, because the fragmentation of this world would not make sense. And in the context of escalating trade tensions and Asian overcapacities, Europe must strengthen its trade defense instruments, including mirror measures to enforce the regulatory standards, and we must improve the quality and added value of foreign direct investments, targeting projects with strong export potential. And this is core for the rebalancing with China. China is welcome, but what we need is more Chinese foreign direct investment in Europe in some key sectors to contribute to our growth, to transfer some technologies. The BRICS. China is welcome. China is welcome. China is welcome. Dari situ lu udah bisa lihat ya bahwa ternyata memang dunia udah mulai berputar. Even si Macron ini aja udah secara terus terang berani dan percaya diri, udah gak malu-malu lagi ngomong bahwa mereka pengen kerjasamanya dengan China. Dan lu bisa lihat juga dia juga pengen lebih banyak ada kerjasama dengan negara-negara BRICS. Dan lebih krusial lagi ketika Emmanuel Macron bilang apa? Dia bukan cuma pengen kerjasama dengan China, dia juga pengen dapat investasi foreign direct investment dari China. Kenapa dia pengen dapat investasi dengan China? Karena dia ada harapan China akan melakukan transfer teknologi guys. Jadi di sini dengan kata lain Eropa udah mengakui bahwa mereka itu ketinggalan zaman, mereka hidup di dunia dinosaurus. Karena memang Eropa sangat jauh ketinggalan zaman. Kalau lu pergi ke Paris sama ke Beijing, wih bumi dan langit. Kalau lu pergi ke kota-kota besar yang ada di Jerman, yang ada di Spanyol, lu udah melihat ini kayak peradaban 300 tahun yang lalu, hidup di zaman batu mereka ini. Beda kalau lu pergi ke Shenzhen, lu pergi ke Guangzhou, udah kayak planet lain, betul-betul canggih, betul-betul advance lah. Jadi di sini lu udah bisa lihat ya bahwa secara langsung terus terang Prancis mengakui kedikdayaan China dan mereka mengundang China buat datang investasi ke mereka. Mereka punya harapan juga bisa dapat teknologi dari China lu.